Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita sampai saat ini masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hari ini masih diberi kesehatan, kita dapat melaksanakan pembelajaran e-learning kembali pada pertemuan ke-6, khususnya pada mata pelajaran PAI. Hari ini kita memasuki materi Qadha dan Qadar atau iman kepada Qadha dan Qadar. Langsung saja pada materinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu ialah engkau percaya kepada Allah, percaya kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari-hari akhir, dan engkau percaya kepada Qadar yang baik atau yang buruk. Pengertian qadar sendiri yaitu qadha berarti hukum atau keputusan, perintah, kehendak untuk mewujudkan atau menjadikan. Sementara qadar berarti kekuasaan atau kemampuan, ketentuan, kepastian, ukuran, mengatur serta menentukan sesuatu menurut batas-batasnya. Masih bingung mengenai qadha dan qadar? Mari kita lihat selanjutnya. Di sini ada tabel perbandingan qadha dan qadar. Kalau dari segi pengertian yang sudah kita bacakan tadi yaitu qadha itu hukum, ketetapan, pemberitahuan, penciptaan, perintah dan kehendak. Qadar itu kepastian, peraturan dan ukuran. Itu tadi menurut bahasa. Jika menurut istilah, ketetapan Allah sejak zaman azali terkait semua hal yang berhubungan dengan makhluk ciptaannya. Sementara qadar, perwujudan dari ketetapan qadha Allah terhadap semua orang yang berkenaan dengan makhluknya yang sudah ada sejak zaman azali. Tepatnya, qadha ini dapat diubah, sementara qadar ini tidak dapat diubah. Kira-kira bisa paham ya? Contohnya, qadha itu rezeki. Rezeki itu masih dapat kita ubah selagi kita masih berusaha. Jadi, rezeki kalau kalian tidak cari, maka kalian tidak akan dapat. Artinya, walaupun rezeki itu sudah ditetapkan Allah, tetapi bisa saja berubah. Kalau kalian tidak kerja, asik tidur-tidur di rumah, apa iya Allah mau mengasih rezeki sama kita? Kemudian kalau qadar, itu tidak dapat diubah. Contohnya, ajal manusia. Nah, itu sudah menjadi ketetapan Allah. Jadi tidak dapat diubah. Untuk lebih lengkapnya nanti saya ada memberikan materi video referensi yang menguatkan untuk materi ini. Oke, selanjutnya bagaimana sih pengertian iman kepada qadha dan qadar? Yaitu kita percaya bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini seperti adanya siang, malam, tanah yang subur dan tandus, kemudian ada hidup, ada mati, rezeki dan jodoh seseorang merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mengatur seluruh isi di muka bumi ini. Ada siang, ada malam. Ya, ada yang cantik, ada yang ganteng, ada yang gemuk, ada yang kurus, dan lain sebagainya. Itu semua merupakan kehendak Allah. Dan itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 38 yang artinya, dan ketetapan Allah itu sesuatu ketetapan yang pasti berlaku. Kemudian kalau kita berbicara tentang qadha dan qadar, itu pasti berkaitan dengan takdir. Takdir itu ada dua. Yang pertama takdir mu'allaq. Takdir yang masih bisa diubah dengan kerja keras, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Contohnya nih ya, Damar. Damar bercita-cita menjadi seorang pilot. Meski dia berasal dari anak yang miskin, namun berkat kerja kerasnya dan doanya, dia bisa mendapatkan beasiswa. Kalau kita sering melihat Instagram atau YouTube, itu banyak kita temui. Contoh, ada anak yang berasal dari anak yang kurang mampu,
kemudian dia bisa menjadi polisi, dia bisa menjadi pengusaha. Tidak sedikit kita jumpai hal-hal seperti itu. Kalau ditanya ada, pasti ada. Saya yakin kalian juga pernah melihat hal tersebut. Nah, itu bisa kita jadikan motivasi. Artinya apa? Kita yang diberikan kemampuan, kita yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga mampu meraih apa yang kita inginkan. Allah sudah menetapkan taraf rezeki masing-masing, tetapi kalau kita tidak mau mengubahnya, maka itu tidak akan bisa tercapai. Sebagaimana firman Allah, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri merubahnya. Artinya, kesuksesan itu tidak akan kita dapatkan kecuali kita sendirilah yang meraihnya. Kita sendirilah yang berusaha dari awal. Kalau kita tidak mau berusaha, kita hanya duduk, tidur, ya. Maaf cakapnya, mangestu. Mangan, ngising, turu. Nah, itu bahasa Jawanya. Makan, BAB, tidur. Hanya itu saja. Apalagi selama e-learning. Selama e-learning, walaupun di rumah, lakukanlah hal-hal yang positif yang dapat membangunkan semangat belajar kalian. Jangan justru asik tidur, lalu bangun kesiangan. Oke. Jangan seperti itu. Kemudian yang kedua, takdir mubrom. Takdir mubrom ini tidak dapat dirubah lagi. Paham ya? Contohnya, Andi tidak bisa memilih terakhir dari orang tua yang kaya. Artinya kita sudah ditetapkan, ya takdir kita seperti ini. Ada takdir yang tidak dapat kita bisa pungkiri dan tidak dapat kita ubah. Sepertinya, misal Andi tidak bisa memilih terlahir dari orang yang kaya. Artinya dia sudah terlahir dari, dia terlahir dari orang yang miskin. Nah, dia tidak bisa milih, kok aku terlahir dari orang yang miskin ya. Nah, kadang kita mau seperti itu. Kenapa aku kok kayak gini ya? Kenapa kok gitu? Nah, hal-hal seperti itu tidak dapat diubah lagi. Oke, paham ya? Mengenai qada dan qadar maupun yang berkaitan dengan takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Kemudian bagaimana sih tanda-tandanya jika kita memiliki keimanan pada qada dan qadar? Jadi bagaimana tanda-tandanya? Kita menyadari dan meyakini bahwa segala apa yang diperoleh dan dialami manusia, baik berupa nikmat ataupun musibah, pada hakikatnya merupakan ketentuan dan kehendak Allah yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Orang yang beriman pada takdir menyadari bahwa tidak mengetahui apapun yang menimpa dirinya. Manusia hanya bisa berikhtiar dan tawakal. Jadi contoh seperti ini anak. Kalau kita tertimpa musibah, kalau kita mendapatkan rezeki, itu semua kita yakini datangnya dari Allah. Bukan dari si fulan dan si fulan. Artinya semua itu rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya rezeki, musibah juga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Misal, kalian kehilangan uang, kalian kehilangan HP, dompet dan lain sebagainya. Kalian cukup berhusnuzan kepada Allah. Mungkin Allah memberikan ujian. Apa yang kita lakukan, apa yang saya lakukan itu salah. Makanya Allah memberikan teguran kepada kita. Nah, hal-hal seperti itulah yang kita perlu lakukan untuk meyakini qada dan qadar ini. Kita menyadari sepenuhnya apa yang terjadi pada diri kita, mulai dari rezeki sampai musibah, itu datangnya dari Allah. Dan tetap berhusnuzon. Itu kuncinya. Insya Allah kalau kita sering melakukan hal itu, hidup kita insya Allah lebih tenang. Tidak ada rasa kekhawatiran. Hikmahnya yaitu tadi, menimbuhkan rasa kesadaran bahwa seluruh alam semesta beserta isinya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari
meyakini qada dan qadar ini meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan menumbuhkan sikap perilaku dan terpuji. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah paham ya. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan melalui grup e-learning atau melalui japri saya. Oke, tugasnya ringkaslah materi pada pertemuan ke-6 ini, kemudian dicatat, foto, dan kirimkan ke link yang telah saya bagikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya minta maaf dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.